kalian semuanya Sobat Val. Ngobrol-ngobrol perihal investasi properti nih. Bagi pemula, terlebih bagi kaum milenial atau kaum muda ya, membeli atau investasi properti dikesankan hanya milik seseorang yang mempunyai budget dana besar. Karena kan harga properti ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Sebenarnya keterangan tersebut ya logis-logis saja sih, walau tak mendasar dan tak bisa buat patokan. Dalam artian, kita mesti banyak belajar agar tidak keliru dalam menyimpulkan apapun itu, terkhusus tentang dunia properti dan real estate ya. Dengan pendapatan pas-pasan, bisa kok investasi properti. Pastinya ya sesuai ya, keukur gitu. Nah mungkin juga dong, dengan pendapatan pas-pasan, kita muluk-muluk tuh, mesti punya properti mewah, atau punya banyak aset dengan pasif income bulanan, wah, ya maksa. Tapi di luar itu kita juga nggak boleh pesimis dan berputus asa. Pastinya semuanya yang keukur gitu. Terus gimana dong? Oke, saat kita yakin bisa, ya peluang terrealisasi ya pasti sangat besar. Saat kita ragu ya selesai itu. Terlebih dalam prosesnya kita sungguh-sungguh ya. Siapa yang sungguh-sungguh ya dapat yang dia perjuangin gitu. Secara sederhana, bisa saja kan kita menyiapkan tabungan khusus untuk membeli atau investasi properti dengan menyisihkan pendapatan kita beberapa rupiah per hari, per minggu, atau per bulannya. Pastinya secara istiqomah. Entah 10.000, entah 100.000, entah berapa, ya semampunya. Pastinya komitmen untuk buat nabung ya nabung gitu, nggak buat lain-lainnya gitu. Nah kalau nabung segitu kan jadi lama. Ada pertanyaan tuh, lah kalau nabung cuma 10.000 per bulan apa per minggu kan lama tuh, sedangkan harga properti kan naik terus, gimana dong? Untuk itu ya kita mesti perbaiki diri dan memperkualitaskan kinerja kita hari demi hari, meningkatkan integritas, mentalitas, mindset, kreativitas dalam bekerja agar sebab akibat atas hasil kerja kita juga meningkat dan berkualitas. Pasti dong, proses maksimal juga hasilnya maksimal. Prosesnya berkualitas, hasilnya juga berkualitas. Otomatis tuh keseimbangan hukum alam ya, sebab akibat. Atau bisa juga dana yang sering keluar untuk rekreasi, nongkrong-nongkrong di kafe, makan-makan di luar, di restoran, atau foya-foya senang-senang lainnya ya dikurangi lah. Dan dialihkan menjadi tabungan untuk investasi properti. Nih, ngomongin dana untuk senang-senang nih. Lucunya ya, fenomena kita nih nggak bisa dinafikan nih. Banyak dari kita saat untuk seneng-seneng, foya-foya, beli-beli yang nggak penting, dana itu ada aja anggarannya. Tapi untuk kebutuhan dan hal-hal penting yang bermanfaat malah keteteran. Ujungnya ngeluh, nyalakan sana sini, bukannya malah introspeksi dan evaluasi diri. Ini sharing ya. Nyatanya kan ada aja kan yang seperti itu. Kalau emang kenyataannya banyak nih, pastinya kita jangan gitu ya Sobat Fam ya. Oke, di video kali ini kita akan nge-share tips-tips dari pengalaman kami berinvestasi properti dan pengalaman selama pendampingan klien-klien investor kami ya. Oke, selain niat, doa pastinya ya diimbangi dengan ikhtiar ya. Ikhtiar pertama yang mesti dilakukan, terkhusus bagi yang masih awam dalam dunia investasi properti, ya cari dan dapatkan wawasan, relasi sebanyak mungkin dalam dunia properti. Entah wawasan perihal tanah, rumah, legalitas, prospektivitasnya, KPR, atau bahkan sekalian aja bergabung jadi agen properti secara langsung. Otomatis kan langsung nyemplung gitu. Jadi circle-nya ya emang circle dunia properti dan real estate gitu. Terus kenapa wawasan jadi yang pertama? Karena selain resiko dan peluangnya teranalisa, apapun bidangnya, saat ngerjainnya pakai ilmu, ya proses realisasinya jadi lebih mudah dan hasilnya jauh akan lebih berkualitas. Banyak di lapangan orang yang awalnya terbatas pengen tahu informasi properti, lanjut menjadi agent dan malah jadi investor properti. Terlebih kerjaan agent properti cukup fleksibel dan peluang pendapatannya ya cukup besar. Ini hanya sebatas opsional aja ya. Oke,
Terus yang kedua, cocokkan dengan kemampuan kita. Ini berlaku baik pembelian properti secara cash maupun kredit. Kita mesti ngeh tuh budget kita ngeh angsuran yang kiranya tidak membebani harian kita ke depannya, dan lain-lain. Pastinya daya beli tersebut dicocokin dengan situasi dan kondisi masing-masing ya, entah itu kebutuhan, tabungan, pendapatan, jenis propertinya, prospektivitasnya, peluang pasif income, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, Sobat Fam mesti tentukan dulu prioritas keuntungan yang dicari dalam investasi properti. Ini harus ditentukan dulu dari awal. Ini juga berhubungan dengan jenis properti yang akan kita pilih soalnya. Mungkin ada yang belum ngeh, secara global, goal keuntungan investasi properti itu ada dua. Yang pertama, passive income. Secara sederhana artinya ya pendapatan dari sewa gitu. Itu bahasa properti ada yang biasa menyebut dengan rental yield. Jenis propertinya macam-macam ya, bisa rumah, kos, villa, dan lain-lain. Terus goal keuntungan yang kedua dalam investasi properti itu capital gain, atau keuntungan dari penjualan properti, di mana keuntungan ini didapat dari selisih antara harga beli dan harga jual gitu. Simpelnya kayak beli 300 terus dijual 400 gitulah, ada selisihnya 100. Hal ini bisa ditempuh juga dengan membeli rumah second, terlebih penjual lagi urgent butuh dana, atau bisa juga membeli rumah baru dengan harga promo dari perumahan, khususnya yang siap bangun pas rumah udah jadi jual. Nah, untuk video penjelasan perihal tips beli rumah second, rumah baru, dan tips beli rumah murah sudah kami share sebelumnya ya. Mungkin Sobat Fam bisa cek aja tuh. Oke. Yang keempat, cari lingkungan yang strategis, di mana lingkungan ini berdekatan dengan fasilitas sosial atau lokasi di mana prospektivitas perkembangannya bagus. Ini juga pernah kita share sebenarnya, karena kita cari informasi dari Bapeda dan lain-lain. Kenapa harus mencari lingkungan yang strategis gitu ya? Karena nilai investasi properti di kawasan ini jelas lebih tinggi dong. Untuk Sobat Fam yang goal passive income dengan minat aset rumah kos ya sangat prospek saat mendapatkan propertinya di kawasan yang berdekatan dengan kampus-kampus ternama. Jadi kosin gitu, atau di kosin jauh dari tempat keramaian, fasilitas sosial, ya siapa yang mau ngekos gitu. Ini kan sederhana banget. Untuk yang memiliki aset villa, ya pastinya di kawasan yang pemandangannya alaminya bagus, hawanya sejuk, berdekatan dengan beragam destinasi wisata dan lain-lain. Oke, nomor 5. Ini kita share juga, kita praktekin ya sebelumnya, karena ada kemanfaatannya kita share. Yang nomor 5, kolaborasi. Bahasa lainnya patungan lah, simpelnya gitu. Investasi rame-rame, entah dengan orang tua, keluarga, kerabat, sama CS tuh. Pastinya semua ada plus minus ya. Plusnya kan kita bisa langsung praktek investasi, walaupun dengan minusnya kan hanya milik rame-rame ya. Sebenarnya nggak masalah sih. Nah, ini sebenarnya sangat prospektif tuh untuk kalangan milenial, termasuk juga kalangan mahasiswa. Nggak sedikit mahasiswa-mahasiswi yang anggaran kosnya lebih dari 1 atau 2 juta per bulan kan, untuk kos doang tuh. Apa salahnya sih anggaran tersebut buat kolaborasi sama teman atau sama orang tua buat beli dan investasi rumah walau kecil-kecilan, dan disambi dimaksimalkan tempat itu untuk usaha kerja yang produktif. Terlebih adik-adik zaman sekarang kan mengetahui prospektivitas dari bisnis yang berkaitan dengan digital. Atau bisa juga dibuat beberapa sekat terus sebagian dikosin, kan ya manfaat. Oke, nomor 6, cari perbandingan dan analisa prospektivitasnya. Pastikan kita nyari referensi nggak satu dong, ada beberapa referensi dari beberapa rujukan. Bisa kita lihat dari portal-portal, terus kita survei dan kita bandingin tuh, terus pilih yang paling kredibel, yang terbaik, yang termurah, dan kita analisis tuh yang paling prospek untuk kenaikan dan keuntungan dari propertinya itu yang mana. Hal ini tidak sebatas informasi dari objek propertinya saja sih, melainkan juga informasi dari suku bank yang mau kredit tuh, cari yang paling ringan.
atau notaris, karena notaris juga terus biaya-biaya ini bisa beda-beda. Dan banyak hal sih, pastinya yang berkaitan dengan properti kita bandingin gitu, dan kita analisis mana yang terbaik. Simpelnya seperti itu sih. Oke, nomor 7. Saat sobat farm sudah dapat pilihan propertinya nih, setelah melewati proses filterisasi tadi, perbandingan, analisis, validasi informasi-informasi sebelumnya, udah klik sama unitnya, nego. Pastinya sebelumnya udah dapat harga pasaran dan perbandingan, nego. Simpelnya bisa meminta bantuan agen properti ya untuk menegokan harga atau negosiasi langsung ke ownernya. Walaupun ini nggak sebatas untuk negosiasi real rumah, nanti juga bisa berkembang ke negosiasi notaris dan lain-lain lah. Secara global, tips tersebut yang bisa kami share saat ini. Untuk kapan waktu yang tepat memulai membeli atau berinvestasi properti, ya jawabannya sekarang. Saatnya itu sudah ada tuh, ya langsung lakukan. Caranya, ya nabung seadanya. Dan tabungan itu dikhususkan buat beli atau investasi properti. Dan belajar komitmen untuk itu. Mau 50.000 per minggu, mau 100.000 per minggu, pokoknya harus do it now. Berapapun semampunya. Termotivasi jadinya untuk lebih bertanggung jawab dan lain-lain lah. Kan biasanya nih, kendalanya anak-anak muda nih, agak curhat dikit dulu, tapi gara-gara rekreasi, kepingin main ke sana, backpacking atau naik gunung atau nongkrong di kafe, ya tabungan jebol, buyar, kan kurangnya komitmen. Maka dari itu pas kita udah komit untuk menabung, ya udah komitmen, tanggung jawab dan sungguh-sungguh untuk merealisasikannya gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ini sharing-sharing aja ya. Ya, kali aja manfaat gitu bagi yang membutuhkan informasinya. Oke sobat farm, kurang lebihnya seperti itu. Maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatannya, lahir batin. Semangat terus dalam kemanfaatan dan salam. See you.